Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya awali dari ilustrasi dengan perumpamaan dulu agar mudah untuk dipahami. Kalau sudah paham, langsung praktek untuk dialami kenyataan kebenarannya. Zat ini mempunyai sifat cahaya atau bersifat cahaya. Cahaya ini disebut cahaya yang terpuji. Cahaya yang terpuji ini mempunyai hawa atau berhawa. Hawanya ini disebut api. Malaikat tercipta dari cahaya atau yang disebut an-nur. Sedangkan iblis tercipta dari api atau disebut an-nar. Nar atau api ini bisa ada atau bisa menyala kalau ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya ini ada dua. Yang pertama adalah tauhid atau berhala. Yang nomor dua itu manusia. Jadi bahan bakarnya an-naru ini, an-naru api ini bisa menyala kalau ada bahan bakarnya yaitu berhala dan manusia. Di saat apinya ini sudah ada, sudah menyala, dari sinilah awal permulaan godaan setan dan iblis untuk mengajak masuk ke dalam an-naru, agar masuk ke dalam api ini. Kalau sifatnya menggoda itu disebut setan. Kalau sifatnya tidak mau menghargai itu disebut iblis. Kalau sudah memahami ini, langsung praktek untuk dialami kenyataan kebenarannya. Yang masih belum paham, silahkan video ini diulang kembali. Kalau sudah paham, mari kita langsung ke diri sejati, diri sebagai Nur Muhammad atau ruh insan. Dari Nur Muhammad ini atau ruh insan atau diri sejati, terciptalah yang disebut kolam atau pena. Pena ini untuk menulis atau untuk menggambar. Kalau di saat ini yang paling mendekati itu bisa disebut LCD atau proyektor sebagai alat untuk menyetel gambar-gambar atau video-video. Dari kolam ini, pena ini terciptalah segala sesuatunya, tergambarlah segala sesuatunya. Dimulai dari yang namanya apa yang diri pikir, yang diri ingat, dan yang diri hayalkan. Dimulai sejak diri ini menjadi musonif, pengarang atau sutradara alam akal pikirannya sendiri. Contoh memikirkan, mengingat atau menghayal yang akan datang, yang membuat perasaan hati ini merasa takut, cemas, dan khawatir. Seperti halnya diri ini mempunyai kebutuhan tapi masih kurang 10 hari lagi. Seolah-olah yang dihayalkan itu akan benar-benar terjadi, hingga membuat diri ini cemas, ketakutan, dan rasa khawatir yang sangat luar biasa. Disinilah
setan atau iblis itu menggoda diri kita. Setan itu menggoda diri itu dengan cara yang sangat lemah lembut sekali, lewat gambar-gambar pikiran yang seolah-olah itu benar-benar akan terjadi, hingga diri ini ketakutan, khawatir, dan cemas yang sangat luar biasa. Di saat itulah Tuhan yang Maha Menciptakan, yang Maha Mengatur, yang Maha Menguasai segala sesuatu itu hilang dari diri. Keimanan ini hilang dari diri kita. Begitu halusnya, begitu lemah lembutnya setan menggoda diri ini lewat gambar-gambar film akal pikiran yang seolah-olah itu benar-benar akan terjadi. Di hayalan itu ada manusia dan ada sesuatu yang disebut berhala, yang kita itu takut akan hal itu terjadi. Disitulah hawa atau nar, api itu menyala karena ada bahan bakarnya manusia atau berhala itu. Di saat sudah menyala itu, setan ini menggoda kita agar lari atau agar merasa ketakutan, cemas, khawatir, yang seolah-olah Tuhan yang Maha Mengatur, Maha Menguasai itu tidak ada. Jadi setan itu mengajak diri ke dalam api yang diri buat sendiri. Yang menjadi sutradaranya itu diri kita sendiri. Kita karang sendiri, kita sutradarai sendiri hayalan itu untuk menakut-nakuti diri kita sendiri. Disitulah setan menggoda diri. Akhirnya diri ini ketakutan. Padahal itu masih lama, masih kurang lebih 10 hari lagi. Karena diri ini tidak adil terhadap diri, yang seolah-olah memang hari ini tidak ada, tidak mempunyai apa-apa. Tapi 10 hari lagi siapa tahu, besok saja diri ini tidak tahu akan dapat rezeki apa dan berapa. Tapi sudah disamakan hari ini yang tidak punya apa-apa dengan yang masih kurang 10 hari. Padahal ini sudah umum terjadi, sudah sering terjadi terhadap diri. Setelah sampai itu Allah selalu memberikan jalan keluarnya, memberikan solusi yang sangat luar biasa. Walaupun sudah sering terjadi hal yang seperti itu, tetap saja diri ini menghayal yang seolah-olah tidak akan dapat mengatasi hal itu. Akhirnya rasa khawatir, rasa cemas, dan rasa ketakutan itu menggoda, mengganggu perasaan hati. Lewat itulah setan iblis menggoda kita, menggoda diri lewat gambar-gambar film akal pikiran. Atau seperti halnya kita lewat di tempat yang dianggap oleh kita adalah tempat angker. Di saat itu kita menjadi pengarang atau sutradara tentang hantu di tempat itu. Akhirnya diri ini ketakutan. Padahal yang kita takuti itu hanyalah karangan kita yang kita sutradarai sendiri di alam akal pikiran. Digambar sendiri, dibuatkan film sendiri, akhirnya diri ini ketakutan sendiri. Jadi setan menggoda itu lewat karangan kita sendiri, lewat pikiran kita sendiri, lewat gambar-gambar akal pikiran kita sendiri. Jadi yang kita takuti itu adalah film akal pikiran kita sendiri. Padahal 100% yang terjadi itu tidak pernah sama dengan apa yang kita pikirkan. Lewat itulah setan iblis
menggoda diri, atau menghayalkan sesuatu yang sangat indah, yang mana harus dikejar karena menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya setelah kita kejar, ternyata yang diri ini dapat hanyalah kecewa dan sakit hati. Seperti itulah cara setan, iblis menggoda kita agar mengejar hal itu. Jadi iblis dan setan itu tidak ada cara lain untuk menggoda kita. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan hanyalah lewat gambar-gambar, film-film akal pikiran ini. Yang selanjutnya itu tentang ingatan. Kejadiannya sama persis. Di saat diri ini mengingat, maka di saat itu pula diri ini sering sakit hati, karena yang diingat adalah hal-hal yang menyakitkan atau yang indah-indah. Jadi di saat diri ini mengingat hal yang indah-indah, seolah-olah ingin kembali ke masa itu dan tidak bisa bersyukur tentang hari ini, karena yang hari ini seolah-olah lebih buruk, lebih tidak enak daripada waktu itu. Lewat seperti itulah setan iblis menggoda. Semua ini tentang kebesaran kesempurnaan Sang Ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti sifat Allah Al-Ghaffar atau nama Allah Al-Ghaffar, yang artinya pengampun atau yang maha pengampun. Jadi manusia ini dibuat berdosa agar nampak jelas Al-Ghaffar, maha pengampunnya. Bila manusia ini sudah berbuat baik semuanya, maka Allah akan menciptakan lagi manusia-manusia yang berbuat salah dan yang berbuat dosa, agar nampak jelas Al-Ghaffarnya Allah, maha pengampunnya Allah. Bila tidak ada yang berbuat dosa, maka nama Al-Ghaffar itu tidak akan pernah ada lagi. Seperti halnya manusia dan apapun itu dibuat tidak mempunyai kemampuan, karena Allah hanya ingin menampakkan atau tajalli lewat Al-Aziz, maha perkasa yang sangat luar biasa. Dan untuk sifat-sifat yang lain atau nama-nama Allah yang lain silahkan diperluas sendiri. Untuk lebih jelasnya ada di pertemuan video-video selanjutnya. Bila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab langsung atau melalui pertemuan video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.